Assalamualaikum dan hai semua. Hari ini saya akan cakap pasal stres. Apa tuh stres? Stres tu ialah reaction kita bila kita berhadapan dengan sesuatu yang kita di luar comfort zone kita, di luar ruang selesa kita. Stres ni ada juga yang positif, ada yang negatif. Macam mana dia boleh jadi positif? Sebenarnya stres ni ialah bila kita berhadapan dengan sesuatu situasi yang kita tidak jangka atau kita tidak selesa. Tapi stres juga boleh menunjukkan yang kita tu dalam danger. Jadi kita tidak selesa, jadi kita do something with it. Macam contohnya ada lebah terbang sekeliling kita. Anda kan kita macam sebetulnya kita stay lah kan, ataupun kita mengelak, kita lari daripada tempat tu lah, bukannya kita pukul tu lebah, begitu contohnya. Jadi maksudnya stres ni dia boleh jadi positif juga, ataupun kita buat assignment atau kita buat sesuatu latihan yang kena bagi masa. Okey, cikgu bagi masa dari jam 8 sampai 8.15 sejak kamu buat. Jadi bila begitu bila jam 8 tu kita relax, 8.10 kita sudah macam stres. Oh, okey, aku perlu kasih siap. Ataupun cikgu mau besok hantar ni tugasan. Lepas tu bila kita tahu, oh, malam sudah, besok mau dekat sudah nih. Kalau aku tidur sekarang tak buat kerja, nanti aku tak dapat hantar besok. Jadi ada stres yang positif, begitu. Tapi ada juga stres yang negatif. Di mana stres ni bila berlebihan dia akan membuatkan sesuatu situasi itu pun jadi negatif. Dia akan menyebabkan benda yang negatif lah dalam diri kita, memberi kesan kepada kita punya kesihatan. Tak kisahlah kesihatan mental kah, kesihatan fizikal pun boleh, kesihatan emosi kita balik-balik marah, balik-balik rasa tidak selesa, kita rasa nervous, kita takut, begitu. Itu kalau dari segi emosi. Kalau dari segi fizikal pula, kalau stres ni terlampau menekan kan, ataupun terlampau kerap, kita akan susah mau tidur, ataupun kita sakit perut. Kalau kita nervous kan, kalau kita takut, kita sakit perut. Kenapa nih aku sakit perut? Tapi padahal itu adalah efek kepada stres. Ataupun boleh darah tinggi contohnya kalau stres, kalau terlampau stres. Mental health pula, kita akan rasa anxious. Bila kita terlampau anxious, kita rasa kita mungkin akan ada anxiety ataupun ada depression, begitu. Stres ni dia ada dua ada stres yang short term, yang jangka pendek, stres sekejap je. Contohnya kalau kita stres sebab kita kena bagi satu kerja ni, tapi kita tiada kemahiran untuk buat dia, itu stres yang sekejap. Tapi ada stres yang long term punya stres. Contohnya bila kita ada masalah keluarga, ataupun kita ada masalah pembelajaran dan kita sangat moral down, ataupun kita ada masalah di tempat kerja. Itu adalah penyumbang bagi stres yang jangka masa panjang, sebab dia melibatkan life event kita. Kalau jangka masa pendek, dia macam satu situasi itu membuatkan kita stres, tapi bila habis sudah situasi itu, okey, kita tidak stres sudah. Okey, stres ni dia begini. Bila ada satu situasi yang buat kita alarm, maksudnya kita alert, kita peka dengan sesuatu situasi ni, alamak, ini akan membuatkan aku stres contohnya. Lepas tu badan kita akan respon. Apa kita mau buat? Kita mau flight or fight. Dia macam kita mau fight ni, macam contoh kita mau lawan benda tu, ataupun kita mau berhadapan dengan benda tu lah. Kita mau face the stress event atau the stress yang sumber stress tu. Ataupun kita mau flight,
terbang, maksudnya kita mau lari dari situasi itu. Contohnya kita tidur. Dia ada dua respon lah begitu, atau kita tidur ataupun kita rasa macam tidak bani, padahal kita stres. Tapi kalau kita avoid begitu kan, dia akan show juga. Contohnya kita sakit perut, ataupun contohnya kita denial kan, kita cakap tidak nih aku nggak stres bla bla bla, tapi kita tidur nggak mau bangun, ataupun kita nggak dapat tidur, begitulah. Dan macam mana kita mau handle stres? Oke, ada banyak cara sebenarnya mau handle stres, tapi saya kasih tahu satu aja. Sebab di video saya selepas nih, ada video satu lagi yang saya buat reflection melalui seminar. Ada bagi tahu sana macam mana mau handle stres, ataupun mau kasih relax kita punya mental health apa semua. Jadi ada beberapa cara sana, boleh tengok di video tuh. Ada di link down below. Tapi saya kali ini untuk video nih saya akan ajar satu saja, yaitu be mindful. Macam mana mau be mindful? Meditate, take a deep breath, relax. Susah kan? Kalau masa tu kita tengah stres, memang kita susah mau relax. Tapi kita take a deep breath nih supaya otak kita tuh boleh kita punya oksigen dalam badan akan bertambah. Lepas tu dia akan sampai ke otak, dan bila sampai ke otak kita boleh berfikir dengan baik. Jadi kita relax, meditate, buat yoga kah, stretching yang buatkan kita, ataupun kita just duduk bawa bertenang. Tapi ikutlah cara masing-masing. Mungkin ada orang yang dia bawa bertenang kalau dia tulis benda tuh. Tulis nih contohnya brain dump. Maksudnya brain dump lah, apa yang kita pikir, apa yang kita stres tuh, apa yang kita risau tuh kita tulis. Sukatilah mau buang kah, mau letak di satu tempat kah. Oke, ini saya ajar nih semuanya pasal mindfulness. Mindfulness nih maksudnya bukan minda kita penuh, tapi kita aware, kita sedar dengan sekeliling kita. Jadi kita mindfulness. Jadi kita tahu sekarang aku tengah stres pasal apa, terus kita bawa bertenang. Sebab kita tidak boleh berfikir dengan waras, tahu. Kalau masa itu kita stres, kita akan macam apa membuat begitu. Salah satu cara untuk meditate juga, untuk mindfulness juga, adalah from your spiritual activity. Contohnya kalau Muslim, sholat, ataupun zikir, ataupun doa, pray. Ikutlah agama masing-masing, pray. Sebab bila kita pray nih kan, kita berada sepatutnya lah kita berada di situasi yang tenang. Kita rasa macam baru kita pray kan, baru kita doa, ataupun baru kita sholat, tazkirah. Itulah, ikut cara masing-masing. Oke, ada beberapa cara sebenarnya mindfulness nih. Contohnya kita menulis, atau kalau kita suka melukis, kita melukis. Kalau kita pernah nampak yang buku untuk mewarna tuh, yang untuk adult punya mewarna tuh. Kalau budak boleh mewarna saja-saja sebab dia orang sukaan, orang besar pun boleh mewarna. Itu pun salah satu cara untuk mindfulness. Kasih keluar kerisauan, stres dari minda kita. Ini kan bukannya dia macam stres kita terus hilang, tidak. Dia macam apa kita mau buat bila kita berhadapan dengan sesuatu yang membuatkan kita stres. Jadi kita mau kasih tenang diri dulu. Lepas itu baru kita pikir apa mau buat.
Oke, itu aja untuk kali ini. One more thing. Kalau stres kita kronik sangat, kita jangan handle sorang-sorang. Ini yang tadi saya bagi tips tuh hanya untuk handle during that stress tuh. Terus kita membuat apa? Dia macam reflect terus membuat apa. Tapi kalau stres tuh yang melampau sudah, kita minta pertolongan profesional. Paling kurang lah, kita cerita dengan kawan kita yang memahami lah, yang boleh dengar kita dengan baik kan, dan dia tidak akan condemn kita. Ataupun paling kurang kita call line befriender tuh, bercerita. Oke, itu aja dari saya kali ini. Bye.